wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Qarmun, para alim, para ulama, para as-sadid yang senantiasa kami muliakan, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'ar Rahmah Al-Ustaz Haji Wawan beserta jajarannya, panitia Ramadan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan di dalam hidupnya, Bapak Ibu hadirin taklim sore menjelang berbuka puasa, yang semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Di antaranya adalah perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan, apakah itu sholat fardu, apakah itu ibadah puasa, apakah itu tadarus kita, semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan kehariban penghulu alam Baginda Agung Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan kita umatnya, yang telah menolong kita umatnya, minad dhulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua kelak akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimahullah,
sebelum taklim dimulai, mari kita bersama-sama untuk membaca niat. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dalalata alal khairi ibtighai wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanallahi wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila arwahi mu'allif hadzal kitab As-Syekh Abdullah bin Hasan bin Husain wa ila jami'il fuqaha wal nahwiyyin wal muhaddisina wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Pada sore hari ini di tempat yang istimewa ini kami akan membacakan kitab Sulam Taufik karya dari Syekh Abdullah bin Husain bin Taufik. Kitab ini berisi tentang kitab fikih, ya. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Sifat Allah itu bersifat Rahman. Rahman artinya Allah pengasih kepada siapapun meskipun bukan orang Islam, tetapi mereka juga dikasih. Meskipun orang kafir, mereka juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda Allah Maha Pengasih. Kemudian sifat Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah yang Maha Penyayang. Sifat sayang ini nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya orang-orang tertentu, yakni orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, orang yang senantiasa memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang beriman yang melaksanakan segala perintahnya Allah
dan menjauhi larangannya Allah. Alhamdu bermula segala puji. Alhamdu bermula segala puji itu lillahi bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan yang menguasai alam semesta. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha, sesungguhnya kelakuan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala puji itu terdiri atas 4 macam. Puji Allah kepada dirinya, puji qadim ala qadim. Allah memuji dirinya karena memang Allah pantas untuk memuji dirinya. Allah pantas memuji dirinya sendiri karena tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pantas memuji dirinya sendiri. Puji qadim ala qadim. Yang kedua puji qadim ala qudus. Allah memuji makhluknya. Allah memuji kepada ciptaannya. Ya, Allah memuji ciptaannya yang begitu sempurna. Kemudian puji khudus ala qadim. Pujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujinya makhluk kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sekali lagi adalah satu-satunya Tuhan yang pantas dipuji. Tidak ada sesuatu pun yang pantas untuk kita puji selaku hambanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir adalah puji kudus ala kudus. Puji seorang hamba, pujinya makhluk ya kepada makhluk ya. Makanya ketika kita memuji makhluk ya, hakikatnya pujian itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, Rabbi Tuhan yang menciptakan alam semesta. Semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang tegak berdiri tanpa tiang, ini adalah sebagai bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia sebagai makhluk yang lemah ketika menciptakan sesuatu itu dibantu dengan tiang. Masjid ini dibangun, kalau tidak ada tiangnya maka mustahil akan berdiri. Ya, tiang yang berdiri kokoh menopang masjid ini. Tapi kalau Allah membangun langit yang jumlahnya ada 7 macam, semuanya tidak ada tiang, maka sebagai seorang hamba yang beriman tentu kita akan merasa berpikir sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa,
zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Manusia menciptakan bangunan itu harus didasari dengan tiang. Wa asadu, dan saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Ya, bersaksi itu tidak harus kita melihat Allah. Bersaksi itu kita tidak harus kalau kita ini melihat Allah. Berbeda kalau kita menjadi saksi. Ya, kita menjadi saksi pernikahan misalkan. Maka seorang saksi wajib hadir. Ya, wajib hadir di tengah-tengah acara yang menjadi persaksiannya tersebut. Saksi pengadilan, saksi sidang di pengadilan, maka saksi mesti hadir mendatangi pengadilan yang akan ia menjadi saksi. Tapi kalau bersaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita melihat Allah, tapi kita cukup dengan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak boleh tidak, zat yang mau tidak mau harus kita sembah. Kemudian wahdahu, yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Tapi kita wajib meyakini seyakin-yakinnya kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha wahdahu, maha tunggal. Wahdahu, maha tunggal. La syarika, tiada sekutu. La syarika, tiada sekutu lahu bagi Allah. Allah akan marah manakala Allah mempunyai sekutu. Wa asyhadu, dan saya bersaksi anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Sekali lagi, untuk bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak perlu kita bertemu dengan Nabi Muhammad, tetapi syariatnya sudah cukup bagi kita, ajarannya sudah cukup bagi kita untuk bersaksi bahwa beliau adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita bersaksi untuk sebagaimana yang saya tadi sampaikan di atas. Semoga Allah memberi rahmat alaihi kepada kanjeng Nabi Muhammad wasallama, dan memberikan keselamatan wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, wa tabi'in, dan para pengikutnya Nabi,
Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang sudah sempurna, kekasih Allah yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang terbaik, nabi pilihan di antara nabi-nabi yang dipilih oleh Allah, rasul yang paling utama di samping rasul-rasul yang lain yang menjadi utusan Allah. Tetapi kenapa kita mesti bersolawat? Karena kita mengharapkan rahmatnya, kita mengharapkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat air yang sudah penuh, ibarat air gelas yang sudah penuh, itu Rasulullah, ya, tidak perlu untuk dituang karena sudah penuh, tapi karena kita butuh syafaatnya Rasulullah tersebut, maka gelas yang sudah penuh itu kita isi kembali, kita isi terus agar lumeber kepada kita, agar kita terciprat daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi. Keluarga Nabi kita wajib untuk percaya, ya, agar syafaatnya Nabi tersebut sampai juga kepada keluarganya, wasobihi, dan sahabat-sahabatnya, watabiin, dan orang yang mengikuti para sahabat, sehingga tabiin itu sampai kepada tabi'it tabi'in sampai kepada ulama, dan ulama sampai kepada kita. Amma ba'du, selanjutnya, fahada, maka ini adalah juz'un, sebuah kitab, latifun, yang kecil, yasarrahu, yang menjelaskannya siapa Allah Ta'ala, ya, siapa Allah Ta'ala, fima, tentang hal-hal yang wajib, fima yajibu, tentang hal-hal yang wajib, ta'allumuhu, mempelajarinya, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya, wal amalu bihi, dan mengamalkan, lil khosi, bagi orang-orang yang berilmu, wal ami, dan orang-orang yang awam, wal wajibu, maka bermula perkara yang disebut dengan wajib, ma wa'ada itu adalah sesuatu yang menjanjikan, siapa Allah, fa'iluhu, kepada orang-orang yang melakukan, bisawabi, dengan pahala, watawa'ada, dan mengancam siapa Allah, tarikahu, orang-orang yang meninggalkannya, bil iqabi, dengan siksaan. Hadirin rahimakumullah, maka wajib bagi kita, ya, wajib bagi kita semua untuk mempelajari. Bagi kita yang masih awam, wajib mempelajari, dan bagi orang yang alim, wajib untuk mengajarkan kepada kita yang masih awam. Tentang apa? Tentang perkara-perkara yang wajib. Apa itu perkara-perkara yang wajib? Perkara-perkara yang wajib adalah perkara
perkara yang mana apabila dikerjakan maka ia akan mendapatkan pahala, sementara apabila ditinggalkan maka ia akan mendapatkan dosa. Ini wajib kita ketahui sebagai orang yang beriman. Kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, jamaah kita haruslah tahu mana itu perkara yang wajib, mana perkara yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena Islam ini berisi syariat. Syariat atau ajaran, ya, ajaran yang mana kalau yang satu hak, yang satu batil. Jadi ada perkara yang hak, ada perkara yang batil. Allah menciptakan kita sebagai manusia, juga makhluk yang lain, ya, makhluk yang lain. Di antara kita hidup, kita bukan hidup sendiri. Ada yang namanya binatang, ada yang namanya tumbuh-tumbuhan, ada yang namanya, ya, lingkungan hidup, ya, atau lingkungan biotik maupun lingkungan yang tidak hidup, ya, lingkungan abiotik, ya, semuanya itu Allah, ya, memberikan petunjuk melalui Al-Quran, ya. Setiap perusahaan yang mengeluarkan produknya, ya, pasti akan diberikan buku petunjuk. Bapak Ibu jamaah membeli motor agar selamat, maka diberikan petunjuk bagaimana menggunakan motor dengan baik, ya. 2 bulan harus servis, 2 bulan harus ganti oli, ya, 2 bulan harus cek aki dan lain sebagainya. Begitu juga Allah menciptakan kita, menciptakan makhluk. Allah membekali diri, ya, makhluknya dengan sebuah kitab yang namanya Al-Quran. Al-Quran mengatur, ya, mana yang membawa maslahat, mana yang membawa mudarat. Kalau engkau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka engkau selamat. Begitu juga kalau engkau, ya, melaksanakan, menjauhi larangan-larangan Allah, maka engkau akan selamat. Itu semua sudah diatur di dalam kitab suci Al-Quran kita. Oleh karena ini wajib kita tanamkan di dalam diri kita, ya. Perkara-perkara itu wajib. Bagi yang awam wajib belajar, bagi yang alim wajib mengajarkan kepada yang awam. Kenapa? Karena dengan belajar tentang kewajiban tersebut, ya, maka ini yang akan menyelamatkan kita nanti, ya, di dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituhu, dan saya menamakan Sulamat Taufik akan kitab ini, kitab Sulam Taufik ila mahabbatillah, illa untuk menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar kitab ini tujuannya semata-mata nanti, ya, adalah dalam rangka cinta kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tahqiqi atas cinta yang sebenar-benarnya. Bukan cinta yang palsu, bukan cinta yang main-main, tapi cinta yang sebenar-benarnya. Ya, kita belajar dengan kitab ini agar kita semakin mencintai Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka apa yang dibebankan, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita akan kita laksanakan dengan ikhlas, dengan semata-mata karena mengharapkan ridhonya, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. As'alu, saya memohon siapa mu'allif Allah akan Allah Al-Karimah yang maha mulia, Al-Karimah yang maha mulia, ayyaj'ala agar hendaknya menjadikan siapa Allah dalika hal tersebut minhu anugerah, walahu murni karenanya, fihi dan cintanya padanya, wa ilaihi menyampaikan kepadanya, wa mujiban dan sebagai penyebab, lil qurbi mendekatkan diri, wasulfa dan kedekatan, ladaihi di sisinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semata-mata Allah menjadikan, memberikan anugerahnya, memberikan cintanya, ya, wa mujiban dan sebagai penyebab, lil qurbi mendekatkan diri, wasulfa dan kedekatan, ladaihi di sisinya, wa ayyuwafiqa semoga menolong siapa Allah man waqafa orang yang belajar. Semoga 3 menit lagi. Oke, ya. Dikit ya, mukadimah kita habiskan. Mawaqafa orang yang belajar alaihi atas kitab ini, mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan pertolongan lil amali untuk mengamalkannya, bimuqtadhi sesuai porsinya, summa turaqi kemudian meningkat, bitawaddudi dengan mencintai, binafili dengan kesunahan-kesunahan, liyaquza supaya mendapat ubahu cinta Allah, wa walahu dan pertolongan Allah. Hadirin, kita masih membaca mukadimah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kalau ada kesempatan kita akan membaca fasal demi fasal daripada kitab fikih ini, ya, sebagai bekal kehidupan kita menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca zikir, ya, tinggal 2 menit. Asyhadu an la ilaha illallah. Bareng-bareng. Astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah,
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lebih kurang mohon maaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.